berdoa. Berdoa. Gimana nih kabarnya teman-teman? Udah sarapan? Nanti setelah itu bisa sarapan bareng-bareng ya. Selanjutnya kalau absen dulu nih terkait dengan teman-teman, ini seharusnya kan 21 orang, nanti ada yang nggak masuk. Siapa? Ilmi masuk nggak? Yang belum datang? Siapa? Sama? Juga? Bila sama belum? Oke. Berarti ini masih 18 orang, masih kurang 2 orang yang belum masuk. Nah, kalian tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Oke, jadi kita hari ini mau belajar tentang kalian tahu nggak apa itu IPv4 sama IP kita? Tapi kalian tahu nggak IP itu apa? Harusnya tahu dong. Iya. Apa? Internet protokol. Oke, pintar-pintar ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi dalam, mungkin bisa dong siapin device-nya, kita lakukan pemanasan otak dulu nih. Nah, kalian bisa masuk ke kahoot.it. Nah, kalian bisa masukkan ini di device kalian ya. Ini individu ya. Jadi ini nanti soalnya itu ada 5. Nah, dalam satu soal itu waktunya 5 detik dan jawabannya itu gampang, cuma true or false saja. Itu ya kodenya 6965. Oke, selamat join ya. Oke, yang join baru 2 orang. Oke. Siapa ini? Bubut siapa Bubut? Mengikuti. Ini SLB? SLB siapa? SLB? Oh tidak ada orang ini SLB. Ya semua? Jis. Jika siapa? Ya Allah, kita orang tidak tahu semua. Ada yang belum jadi? Ya? Oke. Buku ya. Oke. Kalau dia nanti bilang. Baru 16, kurang 2 lagi. 11, 1 lagi. Sudah? Ini ya PIN-nya 8866965. Udah? Bisa? Bebas selamanya. Tapi nanti kalau ditanyain aku ya siapa? Udah? Oke, langsung kita mulai. Tunggu. Mulai 3, 2, 1. Ayo waktunya cuma 5 detik aja. True or false? Bisa muncul nggak soalnya? Soalnya muncul nggak? Oke, mantap. Ayo, 1. Jadi kan cuma 5 detik nanti. Kita siapa? Oh, lanjut cuma 5 detik. Ini ya timernya di sana ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo.
detik. Oke, sudah semua kelas. Selanjutnya berkat. Oke, dua. Masih ada yang salah ya? Salah. Oke, satu soal terakhir. Satu soal terakhir. Siapa yang akan tempat? Wih, cepat banget. Oke, kita lihat siapa yang paling. Nama siapa ini? Oke. Mulai makan belum? Sudah? Oke. Kita lanjut ke materi. Tapi sebelum kita masuk ke materi ini, jadi Bu Guru mau menyampaikan terkait beberapa materi pada pagi hari ini. Kita simak videonya bareng-bareng ya. Terus sudah generasi digital. Beneran nggak? Dan alamat IP tersilang. Yuk kita bahas dengan cara yang sederhana dan seru. Internet hubungan kita antara di seluruh dunia. Supaya bisa saling komunikasi, setiap perangkat butuh alamat khusus yang disebut IP address. Alamat IP ada dua versi, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 paketnya 32 bit, contohnya 192.168.1.1. Tapi jumlahnya terbatas, hanya sekitar 4,3 miliar alamat. Nah, sekarang ada IPv6, paketnya 128 bit, jumlah alamatnya hampir tak terbatas. Cocok buat masa depan internet. Hari ini kita akan bahas lebih dalam perbedaan IPv4 dan IPv6, serta kenapa sih kita harus belajar keduanya. Yuk kita mulai. Cukup ya. Dari video ini apa aja yang kita dapat tadi? Panjang bitnya IPv4 berapa? 32 bit. Ya. Jadi dari IPv4 tadi berapa bit? 22 bit. Kalau IPv6 128 bit. Terus jumlahnya tadi dari IPv4 berapa? 4,3 miliar ya, kurang lebih ya. Kalau IPv6 oke, tak terbatas. Nah, jadi kita akan masuk ke materi inti, yaitu terkait IPv4 dan IPv6. Nah, jadi kita hari ini akan belajar terkait pengenalan IP address, kemudian pengenalan IPv4, pengenalan IPv6 dan kelebihan serta kekurangannya. Jadi di sini aja ya, biar kelihatan. Oke. Nah, jadi apa itu IP address? Jadi IP address adalah sebuah pengidentifikasi unik untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, fungsinya itu apa sih? Untuk mengenali dan menemukan lokasi komputer dalam internet yang dialokasikan oleh penyedia layanan internet atau disebut juga ISP. Nah, selanjutnya kita bahas di bagian IPv4. Tadi sudah dijelaskan bahwa panjangnya itu 32 bit. Kemudian ditulis dalam format 4 balok angka. Nah, memiliki dua bagian utama, yaitu network ID dan host ID. Jadi untuk perangkat nanti, setiap perangkat itu pasti mendapatkan network ID yang sama, tapi untuk host ID itu pasti berbeda-beda setiap perangkat. Nah, selanjutnya untuk total alamatnya sekitar 4,3 miliar. Nah, kita masuk. Nah, ini dia bagian network ID, kemudian bagian host ID. Nah, kira-kira kalau contoh satu ini, yang net ID yang mana? Jadi perlu kasih tahu ya, network ID di sini adalah 192.168.43. Nah, sedangkan untuk host ID-nya itu adalah 241. Oke, selanjutnya untuk kelas IPv4 itu juga menjadi kelas 5 kelas utama. Yang pertama itu kelas A untuk jaringan skala yang besar seperti WAN, kemudian kelas B
jaringan skala menengah seperti MAN, kemudian kelas D untuk skala jaringan kecil seperti LAN, kemudian kelas D itu untuk multicasting, dan yang kelas E untuk keperluan eksperimental. Nah, selanjutnya nih, bisa kita cek ini bagian network ID dan host ID IP4. Bisa lihat, coba diperhatikan bedanya di mana? Ini ya, panjangnya ya, beda. Oke. Nah, selanjutnya nih, ini ada klasifikasi halaman IP4. Nah, ini tuh ada range IP-nya. Bisa diperhatikan sendiri, kelas A, B, C, D ini ada range IP yang berbeda-beda. Jumlah host juga beda dan jumlah networknya juga berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Nah, misal nih, ini termasuk kelas IP apa? Kelas apa? Nomor 1 nih. Kelas apa? Betul sekali, kelas A. Yang nomor 2? Yang nomor 2, kelas apa? 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 Benar? Apa tadi? Apa? Bukan. Ini kelas B. Ini kelas B ya, anak-anak. Kemudian yang nomor 3 ini kelas D. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya kelebihannya itu digunakan luas dan lebih stabil, konfigurasinya juga sederhana, dan dukungan perangkat dan software-nya itu sangat banyak. Sedangkan kekurangannya itu tadi sudah dijelaskan bahwa jumlah alamatnya itu terbatas dengan 4,3 miliar. Kemudian tidak mendukung IP snake atau secara default. Kemudian fragmentasi jaringannya itu kurang efisien untuk routing modern. Nah, selanjutnya kita masuk ke IPv6. IPv6 tadi ada berapa panjangnya? 128 bit. Oke. Nah, untuk formatnya itu dipisahkan oleh titik 2 dengan bilangan grup hexadesimal. Nah, menyediakan jumlah alamat yang sangat besar untuk mendukung pertumbuhan IoT. Selanjutnya, ini pengelamatan IP-nya IPv6 kurang lebih seperti ini. Bisa kalian pahami. Kemudian selanjutnya untuk kelebihannya itu jumlah alamatnya sangat besar, kemudian keamanannya juga lebih baik, didukung auto juga, kemudian memudahkan koneksi end-to-end. Sedangkan untuk kekurangannya itu kompatibilitas perangkatnya terbatas, kemudian konfigurasi dan implementasi lebih kompleks dan masih dalam proses adopsi luar. Itu ya. Selanjutnya ini referensi yang saya pakai untuk menyusun materi. Mungkin kalian nanti juga bisa eksplor lebih dalam terkait materi, boleh browsing maupun pakai materi yang saya berikan. Selanjutnya mungkin ada yang mau tanya dulu terkait materi? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Oke. Karena kan tadi sudah disebutkan ya bahwa IPv6 itu panjangnya 128 bit. Dan itu kemungkinan bisa meng-cover kebutuhan internet di masa sekarang dan masa depan. Nah, kurang lebih begitu. Cukup menjawab? Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Kita akan diskusi nih terkait perbedaan IPv4 dan IPv6. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan ini. Ini kan ada nama kelompok, kalian satu kelompok satu baru ini aja. Terus mengisikan nama kelompok, kemudian tampil perbandingan IPv4 dan IPv6. Nah, bisa ditulis sesuai tabelnya ya, kemudian kesimpulan kelompoknya. Oke. Minta tolong ya. Oke. Mungkin bisa segera dikerjain ya teman-teman. Nanti kita juga ada game buat beberapa kelompok yang nanti keburu pilih. Jadi siap-siap aja ya. Nanti kalau ada kendala bisa disampaikan. Jangan lupa diisi ya. Kalian boleh
browsing, terus kalian juga bisa sesuaikan materi juga. Ya. Oke. Sambil mengerjakan, guru mau kasih sedikit games nih buat beberapa kelompok yang nanti tujuh. Oke? Siap ya teman-teman? Siap? Kita mulai ya. Guru mau pilih kelompoknya siapa ya? Yang pakai kacamata deh, itu. Boleh, Syarif. Syarif. Oke. Silakan, mau pilih nomor berapa? Saya mau yang nomor 4 dulu. Nomor 4, oke. Tulisan halaman IPB 6 dipisahkan dengan 2. oke, bener nggak teman-teman? Ayo dong suaranya. Itu 2. Bener nggak? Wih, bener, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompoknya yang mana ya? Kelompoknya Vina. Boleh dong pilih salah satu. Mau nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5, oke. Format tulisan IPB 6 menggunakan apa? Oke, benar nggak teman-teman? Hexadesimal. Wih, benar, beri tepuk tangan. Oke, sepertinya cukup ya untuk gamesnya. Untuk lembar diskusinya nanti bisa dikumpulkan ya. Terus selanjutnya mungkin karena kita udah diskusi, nggak adil kalau kita nggak ada praktik. Nah, kalian tahu nggak caranya menghubungin sebuah visi itu gimana? Ayo, misalnya nih kita punya dua visi nih. Nah, caranya kita menghubungkan dua visi ini itu gimana? Ada yang tahu nggak? Dicolokin kabel Bu. Nah, benar. Kalau secara realnya kita tetap ada hubungan dengan kabel, tapi kan karena kita ini praktikum sederhana, jadi kita menggunakan simulasi yang namanya Cisco paket tracer. Nah, jadi nanti kalian akan saya berikan kayak job sheet untuk mengerjakan terkait tugas dan juga praktikum. Nah, untuk IPB 4 dan IPB 6. Nah, jadi nanti ada tugas yang harusnya kalian kerjakan. Nah, Susah nggak Bu? nggak apa-apa, aman aja. Oke, jadi nanti guru kasih ini lembar kerja, isinya juga job sheet. Nanti kalian bisa masukin nama kelompok. Kemudian juga nanti di sini ada langkah-langkah yang ada barcode-nya. Kalian bisa scan barcode ini yang nanti akan diarahkan ke video panduan terkait instalasi Cisco, kemudian pada konfigurasi IPB 4 dan IPB 6. Nah, jadi teman-teman nanti bisa dilihat sendiri ya. Bisa dipahami semua anak-anak? Oke. Oke, mungkin waktunya nggak lama ya teman-teman, bisa langsung saja. Jadi nanti kalian mengerjakan yang nomor 3 itu udah bisa dulu. Kalian tinggal mengisi aja sesuai dengan hasil praktik kalian dan menurut kalian. Nah, mungkin diskusinya bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Diskusinya ya, yang itu doang. Oke, ya, sudah semua.
Ya nanti tulisnya yang tiga ditulis di kertas yang kosong ya. Baliknya itu ada kertas kosong. Kita kerjain yang nomor 3 dulu yang di stadium. Oke, kalian kerjain ya. Kalian praktek dulu. Nah setelah nanti kalian praktek, nanti akan ada kuis. Ini tuh kuisnya gampang, cuma ada 5 soal dan pilihan ganda. Satu soalnya itu 10 detik. Itu ya. Oke. Ada yang punya kendala? Saya pernah Bisa dicek di ini ya. Ini kan sudah saya berikan tutorialnya. Nanti silahkan di scan. Terus nanti kerjain sesuai ini aja. Karena ini kan tertulis tuh. bukan ini video ya. Ini ya teman-teman, ini bukan teoris. Nah, oke. Mungkin salah satu bisa menyampaikan hasil diskusi. Maksudnya hasil praktikum ini praktikumnya sudah semua kan? Oke, silakan salah satu bisa menyampaikan hasil praktikumnya. Siapa? Oh iya, silakan. Silakan berdiri. Boleh. Siapa? Perkenalkan, nama saya Asri Kurnia Ramadhani. Oke. Mungkin nomor yang sudah nomor 3 perbandingan konfigurasi ID pada ID final ya. Iya. Pertama, poin A, mana menurut saya kalian itu konfigurasi yang lebih mudah. Nah, menurut saya sendiri itu konfigurasi yang lebih mudah itu pada ID final karena dalam proses formatnya itu lebih mudah bagi orang seperti saya. Oke. Nah, kemudian apakah ada breakpoint B, apakah ada tantangan atau kesulitan selama praktikum? Nah, selama saya praktikum mungkin tantangan saya itu kayak kurang teliti aja dalam penulisan ID-nya kayak ya ketika menulis ID-nya menulis seperti ini ternyata seperti itu, jadi kayak kurang teliti aja. Oke. Kemudian dari mana hasil pengujiannya? Untuk pengujiannya itu dari praktek yang kami lakukan itu hasil pengujiannya itu antar di situ dari antar fisik di situ. Oke. Dari saya. Oh iya. Terima kasih Asri. Beri tepuk tangan buat Asri. Jadi teman-teman bisa masuk ke tahun ya. Sama seperti ini tadi tahun.id masukkan kodenya 939. Bu, oke, aman. Pelan-pelan Bu. 0916. Oke. Oke, 9390916. 345, oke. Next. Ayo. Oke, 10, masih 10. 8 orang lagi. 12. Oke. 13. 14. Sudah, ada yang belum? Kelihatan nggak? Kurang jelas nggak? Kelihatan? Oke. Oke, kita mulai aja ya. Yang belum bisa nanti bisa nyusul, oke? Kita mulai ya. Oke, kita mulai. Oke, siap? Oke. 3, 2, 1. Oke. Langsung aja. Bisa dibaca? Soalnya bisa muncul nggak? Bisa. Oke. Langsung. Oke. Wow. Banget ya. Oke. Oke. Siapa ini? Wih, saudara. Selanjutnya apa ini? Silakan bisa diperhatikan cermin ini
ayo. Oke. Masih dipegang sama Syarif ya. Next. Ayo, terus 1, 4. Nah. Wih, lanjut. Oke, soal terakhir nih. Yuk. Oke, udah. Oke, kita lihat siapa yang ada di podium pertama. Siapa ini? Si Ganu siapa? Si Ganu siapa? Si Ganu. Siapa ini? Syarif. Tepuk tangan dulu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa Ibu sampaikan. Nah, jadi mungkin boleh dong salah satu menyimpulkan untuk pembelajaran kita dari tadi sampai sekarang. Ada? Oke, silakan. Dari pembelajaran kali ini, Ya. kali ini kita akan belajar tentang alamat IP. IP itu adalah alamat dari sebuah perangkat Oke. koneksi dengan perangkat yang lain. Nah, ini ada dua jenis, ada IP 4 dan IP 6. Ya. Nah, IP 4 itu memiliki dan IP 4 itu Oke. Siapa? Mbak siapa? Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Eni. Kita belajar tentang IPv 4 dan IPv 6 yang sama seperti disampaikan saya tadi dan juga Mbak Ani tadi, sangat sesuai. Nah, mungkin saya apresiasi kepada kalian semua sudah aktif di kelas ini dan juga sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Minta tolong ya untuk minggu depan tetap tahanan seperti ini, untuk keaktifannya juga bisa ditambahkan, partisipasinya juga. Nah, terus Bu Guru juga ada nih sedikit hadiah kecil buat tadi bisa jawab. Tadi yang kita siapa? Yang tertinggi. Nah, siapa tadi? Terus yang tadi. Ganteng, Bu. Siapa? Ganteng, beneran? Ini tadi yang berapa lama? Oke, terus kita Gina. Ini Saya menjawab, Bu. siapa? Salam. Oh, iya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nanti yang lain, nanti saya ngasih lagi. Jangan lupa minggu depan kita belajar terkait sama mapping. Teman-teman nanti bisa cari browsing dulu, simpel aja sama mapping itu apa. Nah, minggu depan kita bahas lagi. Nah, mungkin cukup sih teman-teman. Mungkin bisa dibimbing doa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa dan mulai. Berdoa. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Ini dikumpulin. Ya, ini. Ada bisa.